dicepitin. Jadi Ibu, kalau kita banyak-banyak baca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dalam umur kita, berkah dalam rizki kita, berkah dalam keluarga kita, bahkan insya Allah berkah dalam putra putri kita. Insya Allah Allah akan jadikan putra putri yang soleh dan yang solihah. Tenang Bu, lihat keluarga, ayahnya baca Quran, ibunya baca Quran, insya Allah anak-anak pun akan merasa dia ingin juga bisa baca Al-Quran. Maka sebaik-baik rumah adalah rumah yang dimana di dalamnya itu dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah seperti kuburan Bu, kalau di rumah tersebut tidak pernah dibacakan Al-Quran, sepi. Maka Ibu sekalian, bentengi keimanan kita dengan kita banyak membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran akan memberikan 10 kebaikan. Sedangkan Bu, itu Al-Quran jumlah hurufnya berapa? 1.240.000 huruf. Kalau kita baca setiap harinya sampai segitu, kira-kiranya mampu nggak ya Bu? Baca Quran satu tamatan sehari bisa nggak? Nggak. Berapa juz atau Bu? Kalau setiap harinya dapat 5 juz, boro-boro. Dapat 3 juz, sejuz juga sampai 10 hari juga belum selesai. Bacanya cuma satu ayat, ya Bu ya. Ada yang baca setiap hari 1 ayat, oret tuh mah Bu, pelit ya Bu ya. Kalau masalah duit aja pengen gede, giliran baca Quran, Masya Allah. Emang Bu, kalau kita berbuat kebaikan, Masya Allah, itu rintangannya besar sekali. Baca Quran baru berapa menit aja udah Bu, udah capek. Tapi kalau kita lihat TV aja Bu, boro-boro, jangankan cuma sejam, kadang-kadang seharian juga nggak kerasa. Dari jam 7 depan TV terus, gak taunya udah jam 12 deh. Kata kita belum masak, belum itu. Ya iya, duduknya depan TV. Akhirnya kan lupa segalanya, lupa kerjaan, lupa itu, sampai ke ngaji juga lupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat untuk para pembacanya. Kalau kita sudah senang baca Al-Quran, satu hari kita tinggalkan tidak membaca Al-Quran, merasa rugi, merasa menyesal, karena sudah biasa didawamkan. Ya karena kebanyakan kita mah nggak ngedawamin ya Bu ya. Boro-boro istilahnya 1 hari seminggu ke antem be, kagak baca Quran tenang be, gitu kan. Tapi kalau setiap hari Bu kita dawamkan, ya setelah sholat kita baca ya minimal Bu 1 lembar, nggak 1 lembar 1 kaca tuh ya Bu ya. Kebanyakan mungkin 1 lembar ya 1 kaca, setengah kaca apa? Masya Allah ini Bu, ya setiap hari kita dawamkan setelah sholat 1 kaca, insya Allah kan dapat 2,5 lembar itu ya Bu ya, setiap harinya. Kalau kita mendawamkan setiap sholat fardunya, maka suatu saat kita tidak baca, perasaan ada yang tertinggal, ada yang belum sempurna. Apa itu? Membaca Al-Quran.
Setelah kita paham, setelah kita bisa untuk membaca Al-Quran, maka kita ajarkan kepada keluarga kita supaya jangan meninggalkan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan bahagia dengan Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu kita bisa menjaga ataupun membentengi keimanan kita daripada godaan syaitan dengan 3 perkara tadi. Apa bu yang 3? 1, dengan masjid. 2, dengan zikrullah. Dan 3, dengan qiraatul Quran. Insya Allah akan terjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman kita akan semakin kuat di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, khususnya kepada saya berbicara, umumnya kepada ibu-ibu jamaah sekalian. Mari kita melanjut pengajiannya kepada rutinannya, yaitu pada kitabnya. Ada kitab Anasul Muttaqinnya. Silakan dibuka kitabnya. Ya, silakan Bu dibuka di halaman berapa? (48), yaitu pada bagian dan segala orang maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahui olehmu bahwasanya amal orang yang alim itu makbul pada Allah Ta'ala, dan amal orang yang jahil itu tertolak daripada Allah Ta'ala. Dan amal orang yang maksiat itu sesat daripada jalan Allah Ta'ala. Dan kejadiannya haram daripada nikmat Allah Ta'ala. Dan segala manusia itu tidur, artinya jauh daripada kekasih Allah Ta'ala. Sabda Nabi Isa alaihi salam, ajibtu minal qani'i bil jahli, yakni tercenganglah aku daripada orang yang memadai dengan bebelnya.
Dan ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala tiada terima amal melainkan dengan ilmu. Telah berkata setengah pendeta yang dahulu-dahulu radhiyallahu, diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Ya Daud, inna zahida la yasluhu illa bil ilmi kama annal jasada la yasihu illa birruhi wal ilmu la yasluhu illa ma'al amal kama anna zar'a la yasluhu illa bil ma'i wa bihadza la najata li ahadin illa man amila bi ilmihi. Bahwasanya jahid itu tiada baik melainkan dengan ilmu, seperti bahwasanya jasad itu tiada baik melainkan dengan nyawa, dan ilmu itu tiada baik melainkan serta amal, seperti perumahan itu tiada baik melainkan dengan air, dan karena ini tiada lepas seorang melainkan dengan mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketahui olehmu bahwasanya amal orang yang alim itu makbul pada Allah Ta'ala, dan amal orang yang jahil itu tertolak daripada Allah Ta'ala, dan amal orang yang maksiat itu sesat daripada jalan Allah Ta'ala, dan kejadiannya haram daripada nikmat Allah, dan segala manusia itu artinya jauh daripada kekasih Allah Ta'ala. Sabda Nabi Isa alaihi salam, ajibtu minal qani'i bil jahli, yakni tercenganglah aku daripada orang yang memadai dengan bebelnya. Dan ketahui olehmu bahwa Allah Ta'ala tiada terima amal melainkan dengan ilmu. Telah berkata setengah pendeta yang dahulu-dahulu radhiyallahu anhu, diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Daudu, inna zahida la yasluhu illa bil ilmi kama annal jasada la yasiha illa birruh wal ilmu la yasluhu illa ma'al amal kama anna zar'a la yasluhu illa bil ma wa bihadza la najata li ahadin illa man amila bi ilmihi.
bahwasanya jahil itu tiada baik melainkan dengan ilmu, seperti bahwasanya jasad itu tiada baik melainkan dengan nyawa, dan ilmu itu tiada baik melainkan serta amal, seperti perumahan itu tiada baik melainkan dengan air. Dan karena ini tiada lepas seorang melainkan dengan mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini masih menjelaskan tentang ilmu jahil, ya, tentang ilmu orang yang jahil, orang yang jahil, dan orang yang berilmu. Jadi semuanya memang harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan berhasil apa yang kita cita-citakan. Ya, masalah dunia pun harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada apa-apanya. Masalah ibadah pun harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan diterima ibadahnya. Tapi insya Allah dengan ilmu maka kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka sertakan dengan ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka sertakan pula dengan ilmunya. Barang siapa yang kedua-duanya menginginkan bahagia dunia dan akhirat maka ini pun harus dengan ilmunya. Maka di pengajian kita seterusnya ini masih tentang menerangkan yaitu orang yang berilmu, orang yang bodoh, orang yang jahil, bahkan bisa jadi orang yang berjahil tanpa ilmu pun itu bisa tertolak amalnya, ya. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya amal orang yang alim itu makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya orang yang punya ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melakukan kebaikan itu harus tahu ilmunya, ya, apalagi kalau memang kita mau berbuat kebaikan sesama, ya, intinya kan harus ada ilmu dan harus ada keikhlasan. Walaupun ada ilmu nggak ada keikhlasan sama aja, Bu, tertolak amalnya. Tapi insya Allah bagi orang-orang alim itu berarti orang yang mengerti tentang ilmu, maka amalnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal orang yang jahil, orang yang bodoh, dia melakukan amal tapi bodoh dengan amalnya, nggak tahu sholat umpamanya, nggak tahu ilmu sholatnya, rukun-rukun sholatnya nggak tahu, ya bisa jadi sholatnya tanpa memakai rukun sholat, ya kan akan tertolak amalnya, tidak akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, dia melaksanakan puasa tapi tidak tahu ilmunya, apa yang membatalkan puasa, apa yang menjadikan kewajiban rukun dalam ibadah puasa, dia nggak tahu, asal puasa aja. Berarti ini kayak puasa anak kecil, hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Yang penting puasa itu kagak makan, kagak minum di siang hari. Padahal kan bukan cuma itu doang. Banyak yang menjadikan syaratnya, banyak yang menjadikan pembatalannya. Syaratnya berarti harus kita laksanakan, pembatalannya berarti harus kita jauhkan. Itu kan mengerti, ya. Tapi kalau orang yang bodoh, yang penting dia laksanakan aja, maka tidak mustahil amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu
Dan amal orang yang maksiat itu sesat. Ya, berbuat amal tapi maksiat terus. Ya, maka itu akan sesat dalam kehidupannya. Nauzubillahi min dzalik. Dan amal dan kejadian haram daripada nikmat dan segala manusia itu tidur, artinya jauh daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bodoh melaksanakan ibadah, orang yang beramal tetapi dia terus melakukan maksiat, ya, orang yang tidak melakukan ataupun orang yang berbuat kebaikan tetapi tidak disertakan dengan ilmunya, itu akan jauh daripada menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, amalnya barengi dengan ilmunya, ibadahnya barengi dengan ilmunya, itu insya Allah akan menjadikan kekasih daripada Allah Subhanahu. Maka sabda Nabi Isa alaihi salam, ajibtu minal qani'i bil jahli, tercenganglah aku daripada orang yang memadai dengan kebodohannya. Bebelnya itu kebodohannya. Dia merasa cukup atau merasa bangga, ya, dengan melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Dia merasa bangga dengan bisa bersedekah tapi tanpa ilmu. Maka kata Nabi Isa mengatakan, tercenganglah aku, mungkin kaget, tercengang gitu kan, kaget melihat orang-orang yang memadai atau merasa bangga dengan kebodohannya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Ta'ala tiada terima amal melainkan dengan ilmu. Jelas. Jadi kalau kita pengen amal kita diterima, berarti harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan diterima. Amal ibadah, ya, kita sedekah, kita puasa, kita ibadah haji, tanpa ilmu tidak akan diterima, rugi. Makanya ilmu, ya, amal dengan ilmu insya Allah diterima. Tapi amal tanpa ilmu maka itu akan tertolak. Telah berkata setengah pendeta yang dahulu, diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, inna zahida la yasluhu illa bil ilmi, kama anna jasada la yasihu illa bir ruh, wal ilmu la yasluhu illa mal amal, kama anna zar'a la yasluhu illa bil ma, wa bihadza la najata li ahadin illa man amila bi ilmihi. Kata Allah kepada Nabi Daud bahwasanya zahid, orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah tapi dia tidak dibarengi dengan ilmunya, itu tidak baik. Walaupun ibadahnya rajin, puasanya juga tidak tertinggal, sedekahnya juga tidak merasa sayang, tapi kalau tanpa ilmu maka itu tidak baik. Maka sertakan amal-amal ibadah kita dengan ilmunya. Kan kata Nabi, afdolul ilmi ilmul hali, paling utama ilmu itu adalah ilmu tingkah. Apa ilmu tingkah itu? Ilmu yang kita sedang laksanakan. Berarti kalau kita melaksanakan sholat harus hafal ilmu sholat. Saat kita dagang berarti harus hafal ilmu dagang. Begitu, itu ilmu hali, ilmu tingkah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Apa yang lagi kita kerjakan, nah itu harus dengan ilmunya. Kita lagi masak berarti harus tahu ilmu masak, gitu kan? Ya nggak mungkin kita masak nggak tahu ilmunya, nggak bakal jadi, Bu, nggak bakal mateng.
udah masukin beras ke Magicom, tapi karena nggak tahu cuma dicolokin doang. Pernah kejadian nggak Bu? Iya, itu mah lupa Ibu, bukan karena nggak hafal ya Bu ya, tapi lupa. Iya kan, masukin aja kita ke ke Magicom. Ternyata udah 2 jam kok masih beras. Dilihat karena memang nggak, ya dicetrekin bawahnya kan harus ya Bu ya. Kalau cuma dicolokin doang nggak bakal mateng Bu. Nah itu kan harus dengan ilmunya. Ya tanpa ilmu nggak tahu, udah aja colokin aja, pergi aja. Pas lapar-laparnya buka nasi, ternyata ya masih beras. Nah kayaknya bisa dimakan nggak tuh? Iya. Nah itu cuma ilmu beras doang, ilmu masak doang itu Bu. Ya nggak bakal kita isinya pengen makan, tapi nggak ada hasilnya karena nggak tahu ilmunya. Ya begitu, kita nggak bakal bisa makan. Begitupun sama ibadah. Kalau kita cuma ibadah, tapi tidak dibarengi ibadahnya, apa ibadahnya dengan ilmu? Ya akan percuma, tidak akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus dengan ilmunya. Kama anna jasada la yasiu illa birruh. Seperti sesungguhnya badan ini tidak akan berarti tanpa ruh. Kalau orang udah sudah mati kan nggak ada ruhnya Bu. Bisa gerak nggak? Lah kalau orang mati bisa gerak mah bukan orang mati namanya. Orang masih hidup. Kalau udah nggak bergerak, kalau ruhnya udah terpisah dengan jasadnya, itu jasad udah nggak berarti Bu. Udah nggak berarti kan? Makanya kan dikubur. Ya, karena udah tidak berarti lagi. Untuk apa didiamkan juga? Atau nggak dikubur juga, didiemin aja. Lah bisa memberikan madarat, bisa menjadikan fitnah kepada kita. Kenapa? Karena jasadnya sudah tidak berruh. Tapi kalau masih punya ruh kan, ya masih bisa makan, masih bisa ibadah, masih bisa jalan, masih bisa berkedip, masih ada apanya Bu? Ada manfaatnya. Mulutnya bisa untuk ngaji, bukan makan doang. Bisa untuk ngaji, matanya bisa melihat untuk kepada Al-Quran. Kalau udah terpisah jasad dan ruhnya, ya mulutnya walaupun istilahnya bingkem juga gak bakal bisa ngomong. Dikasih Quran juga gak bakal bisa dibaca lagi. Ya karena apa? Karena sudah terpisah, makanya tidak berarti jasad tanpa ruh. Wal ilmu la yaslu illa mal amal. Begitupun ilmu tidak akan baik, ilmu tidak akan berarti tanpa amal. Punya ilmu banyak tapi kagak amal ya sama aja Bu. Ya, jadi ilmunya harus sambil beramal juga. Ya. Kama anna zar'a la yaslu illa bil ma'. Seperti tidak akan ada manfaatnya perumahan. Apa itu perumahan? Perkebunan tanpa air. Ya kita nanam Bu, ngebon ya. Kita nanam tapi nggak dikasih air, kira-kira jadi nggak Bu? Bisa jadi, tapi nggak, apa yang kita harapkan nggak bakal kita raih. Pengennya kan buahnya banyak, tapi disiram kagak. Lah dari mana tuh buahnya? Gak bakal jadi tanamannya pun kalau tanpa air. Ya jangankan tanaman Bu, kita aja kalau tanpa air gimana? Iya ya Bu ya, loyo ya. Makanya kan kalau orang yang dehidrasi itu kenapa? Kurangan cairan kan? Ditambah nggak? Kalau nggak ditambah ya mati. Gitu ya Bu ya. Makanya tanaman pun sama, kebun pun sama, tidak akan berarti tanpa. Jadi jelas Bu, kita beramal maka harus dengan ilmunya. Kita ibadah maka harus dengan ilmunya. Kita melakukan apapun harus
harus dengan ilmunya, entah itu masalah ibadah ataupun luar ibadah, itu harus disertakan dengan ilmunya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya kita melakukan taat kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah, maka barengi dengan ilmunya. Pada saat ini ibu berkumpul di tempat yang sangat mubarakah ini untuk membetulkan ibadah kita, supaya ibadah kita disertakan dengan ilmunya. Mudah-mudahan setelah kita tahu ilmunya, ibadah kita disertakan dengan ilmunya, diterima oleh Allah Subhanahu dan menjadikan amal ibadah kepada kita, karena insya Allah amal itu yang akan menjemput kepada kita nanti di hadirat Allah untuk menjadikan penyelamat kita di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita sudah membahas ya tentang ilmu jahlu, ya, orang yang berilmu, orang yang bodoh, orang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu, orang yang melaksanakan ibadah dengan ilmu. Mana yang pantas sebaiknya kita laksanakan agar kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus ibadah kita supaya diterima oleh Allah dan menjadikan pahala kepada kita, maka ibadah kita harus dibarengi dengan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang sedang kita cari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang bisa mengajak kepada kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu